sebelum memulai pembelajaran kita berdoa seperti biasa. Siapa datang lebih dahulu tadi? Oke, mana nanti ini. Marilah kita mempersiapkan diri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi kita mesti bersyukur kepada Tuhan karena atas rahmat, atas penyelenggaraannya kita semua masih tetap berkumpul kembali ketika ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya toh? Ya. Kita nyanyi dulu karena kita ini. 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Bagus sekali. Terima kasih ya. Hebatnya kita menyanyikan semangat luar biasa. Lagu Hari Merdeka ya tadi? Lagu Hari Merdeka itu kita nyanyikan dengan semangat atau santai saja? Semangat. Oke, dengan semangat. Harus. Siapa yang bisa berkomentar mengapa sehingga lagu ini harus dinyanyikan dengan penuh semangat? Ayo, berani. Lukas. Karena lagu bertanda nada mayor. Karena lagu ini bertanda nada mayor. Iya, mantap. Masih ada. Kita harus menyanyikan dengan semangat karena begini. Ayo, yang lain, berani. Kita hayati lagunya tadi. Ayo, no. Karena lagu 17 Agustus merupakan lagu kemerdekaan bangsa Iya, Indonesia. bagus sekali. Tepuk. Oke. 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 Ya. Jadi lagu Hari Merdeka lagu itu punya makna khusus ya, mengenai semangat para pahlawan dulu, para pejuang dalam berperang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Semangat mereka itu ya. Dan lagu ini juga harus dinyanyikan dengan tempo yang cepat dan juga tegas ya, untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan kemerdekaan kita. Gitu ya? Oke. Nah, sebagai generasi muda ya, terlebih pelajar kalian itu sebagai penerus bangsa ini ya. Jadi wajib punya semangat juang yang tinggi. Wajib punya semangat belajar ya untuk mengisi kemerdekaan ini. Harus disiplin di dalam hidup. Ya, contoh tadi pagi yang datang lebih dulu tadi disuruh memimpin doa. Disiplinnya itu harus ditingkatkan dari hari ke hari. Oke? Lalu sekarang coba lihat di sekitar kita di bawah kolong meja kursi, apakah masih ada sampah? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Sudah bersih. Sudah sapu semua. Sudah, Bu. Taman di luar sana sudah siap juga. Sudah, Bu. Lalu amati diri kita, saya ini sudah bersih rapi atau belum saya ini, gitu ya. Jangan amati orang lain, amati kita sendiri. Saya sudah rapi, sudah kalau belum rapi bagaimana? Ya, sudah kan? Sudah, Bu. Baik. Pada
pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas, gitu ya. Kita sudah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas, lampu lalu lintas. Ya. Masih ingat kan? Ini lampu-lampu ya, lampu lalu lintas ini. Betul? Apa manfaat dari penemuan itu? Manfaat dengan ditemukannya lampu lalu lintas. Manfaatnya, ayo, Dino. Untuk mengurangi kecelakaan di jalan raya. Iya, untuk mengurangi kecelakaan di jalan raya. Mantap. Siapa lagi? Ayo. Selain untuk mengurangi kecelakaan, masih ada? Enak? Menertibkan kendaraan, mengatur lalu lintas, begitu ya? Bagus. Oke. Jadi untuk mengatur lalu lintas, untuk menjaga kenyamanan para pengguna jalan, begitu kan? Oke. Dan sekarang kita juga ditanya bagaimana caranya supaya kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu. Ayo, caranya bagaimana? Supaya kita bisa nyaman, tadi kan? Ayo, bagaimana supaya kita itu bisa mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu? Ayo semangat, berani. Mana? Berani. Ya, Lukas. Dengan memakai helm. Memakai helm. Tepuk. Oke. Lukas oke. Lukas oke. Oke. Masih ada. Sebanyak ya. Yang harus kita lakukan supaya bisa mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu. Ayo, yang lain selain memakai helm, masih ada? Ayo. Mana? Memakai helm. Apa lagi? Alisa? Berani. Semangat. Ayo. Tidak ada lagi, Vero. Halo? Nona, Angel? Oke, jadi selain para pengendara kendaraan bermotor harus memakai helm supaya selamatannya ya. Nah, juga perhatian ini, yang pengendara itu wajib punya surat-surat kendaraan bermotor ya, SIM-nya, STNK-nya, gitu ya. Nah, itu cara kita untuk mematuhi rambu-rambu tadi, rambu-rambu lalu lintas tadi. Juga berkendara dalam kecepatan yang normal. Tidak boleh lari lewat dari 40 km per jam. Ya, parkir kendaraan harus di tempat yang telah ditentukan dan lain sebagainya. Gitu ya, bisa mengerti ya? Bisa. Jadi hari ini kita belajar, pembelajaran hari ini masih pada tema ketiga, ya. Kemudian penemuan subtema ketiga. Ayo menjadi penemu pada pembelajaran yang berbeda dengan 4 tujuan pembelajaran. Ya. 1. Dengan menyimak video pembelajaran pada layar proyektor, siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. Yang ketiga, dengan menyimak video dan berdiskusi, siswa mampu menelaah contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang keempat, dengan menyimak video dan berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman dirinya bertanggung jawab atas hak dan kewajiban dengan benar. Ya, semangat ya. Tepuk PPK. Delegados nasionales mandiri gotong royong integritas. Ya.
lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas itu terdiri dari 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan ini sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Nah, adik-adik, itu tadi kisah dari penemuan lampu lalu lintas. Cermati kembali teks eksplanasi tadi, adik-adik. Nah, dalam teks eksplanasi tadi, kita bisa menemukan kosakata non baku dan kalimat yang tidak efektif dalam teks tersebut. Mari kita perbaiki bersama-sama berdasarkan tabel berikut ini, adik-adik. Nah, di sini Kak Citra sudah menuliskan ada beberapa kosakata non baku dan kosakata bakunya. Contohnya tadi di bacaan ada kosakata non baku melihat. Nah, melihat itu kosakata bakunya adalah melihat. Lalu tadi ada kosakata non baku nemuin. Nah, nemuin itu kosakata bakunya adalah menemukan. Lalu ada kosakata non baku sistem. Nah, tulisannya bukan sistem tapi sistem. Nah, adik-adik harus tahu ya. Lalu ada kosakata non baku enggak. Enggak itu bukan baku, adik-adik. Kosakata bakunya adalah tidak. Nah, di sini juga Kak Citra menemukan kalimat tidak efektif. Contohnya, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nah, kalimat efektifnya bagaimana dari kalimat ini? Karena kalimat ini terlalu mubazir, ada kata yang tidak perlu kita cantumkan di situ. Kalau sudah menunjukkan kita, maka tidak perlu ada kata semua adik-adik. Jadi kalimat efektifnya seperti ini. Kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Itu kalimat perbaikannya, kalimat efektifnya. Nah, di sini Kak Citra juga menemukan kalimat tidak efektif, yaitu tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Nah, ini ada kalimat yang tidak efektif. Di kata yang nemuin. Nah, yang nemuin ini kita bisa ganti dengan penemu. Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Ibu tanya dulu, dalam melihat tadi hanya sekedar melihat dan menonton, atau memang ada ilmu pengetahuan yang diperoleh dari tayangan tadi? Ya, mana, Arisa? Ini yang sedang ada di video adalah orang yang memiliki lampu adalah Gareth Augustus Morgan. Tadi ilmu yang diperoleh dari tayangan video tadi, bahwa orang yang menemukan lampu lalu lintas atau penemu lampu lalu lintas itu siapa tadi? Gareth Augustus Morgan. Itu satu ilmu yang diperoleh dari tayangan tadi. Bisa ada yang lain? Ayo. Iya, nah, Novi. Lampu lalu lintas dibagi menjadi 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Ya, lampu lalu lintas dibagi menjadi 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Masih ada yang lain? Ayo. Masih ada? Tidak ada lagi. Nah, jadi kita tidak sekedar menonton begitu saja, tapi kita simak ya. Lalu kita pelajari ilmu apa yang kita peroleh dari tayangan tersebut, begitu ya. Nah, sekarang Ibu bagi lembar kerja kita kerja ya kita sudah dalam kelompok ini, tetapi pekerjaan ini sebenarnya pekerjaannya mandiri ya. Ya, Bu. Tulis namanya ya. Waktu kita kurang lebih 10 menit. Kurang lebih 10 menit mengerjakan ini. Ya. Nah, jadi kita dengan membaca begitu ya. Jadi baca dulu teks eksplanasi yang ada itu. Dibaca lagi dulu, cermati. Lalu mulai temukan informasi yang penting dalam setiap paragraf. Ya.
dengan sedikit hasil pekerjaan dari Lukas. Coba dibaca dari tempat di situ. Bisa bacakan? Isinya masih penting. Begini. Semua dengar ya? Paragraf pertama, kalimat tidak efektif. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kalimat efektif. Kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Paragraf kedua, kalimat tidak efektif. Tahukah kamu siapa yang menemui lampu lalu lintas? Kalimat efektif. Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Paragraf ketiga, kalimat tidak efektif. Ia anggap ingin kejadian itu terus berlangsung. Kalimat efektif. Ia tidak ingin kejadian itu terus berlangsung. Ya. Coba diperhatikan. Duduk. Ini hasil Lukas punya ya. Coba duduk di sini. Ini pada paragraf pertama itu di situ tertulis kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas, gitu ya, gitu kan? Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita lihat lagi di videonya. Semuanya, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik, contohnya tadi di bacaan ada kosakata number. Coba lihat itu. Kosakata numbernya melihat, begitu ya. Lalu bakunya Melihat. Di situ ada kalimat tidak efektifnya. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Ya. Kita semua. Perhatian dulu sini, ayo. Halo. Hai. Kita semua. Kalau kita, berarti ya kita semua ya. Jadi ini pendobelan. Kita semua. Kita semua ini lihat nih. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Itu tidak efektif, ya. Perbaikannya, kita pasti. Jadi yang dobel-dobel, semua dikeluarkan. Kalimat efektif, namanya efektif berarti dia singkat, ya. Jangan panjang lebar terlalu. Kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Oke? Sudah ya? Lalu di situ ada kata baku namun ini. Ya toh? Ya benar. Itu non baku ya, nemuin. Itu dia dari bahasa Jawa ya. Perbaikannya menemukan, gitu ya. Sementara kalimat tidak efektifnya, tahukah kamu siapa yang nemuin? Begitu toh? Ya. Lampu lalu lintas. Kalimat ini tidak efektif. Nemuin ini. Kalimat ini ada memuat kata baku, tidak batu ya. Bakunya diperbaiki menjadi tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Begitu ya. Untuk diperhatikan yang lain itu, perhatikan ya. Ada kata baku sistem di situ, tidak baku sistem. Di situ bakunya sistem. Ya kita lihat di atas. Melihat. Nah, melihat itu kosakata bakunya adalah melihat. Lalu teks eksplanasi tadi akan sistem lampu lalu. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat, menemukan lampu lalu lintas. Ia adalah tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ya kan? Baku efektif atau tidak nih kalimatnya? Tidak. Tidak ya. Karena di sini muat kata nemuin. Yang efektifnya, ayo Vero coba. Kalau ini kalimatnya tidak efektif, lalu efektifnya bagaimana tuh? Tahukah siapa penemu lampu lalu lintas? Siapa yang menemu? Tahukah kamu siapa yang menemu lampu lalu lintas? Itu menurut Vero. Masih ada yang lain? Menurut saya begini, yang bakunya harus begini, begitu ya. Marina? Tahukah kamu siapa yang bukan lampu lalu lintas? Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Masih ada?
Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Gitu ya. Nah, jadi itu yang efektifnya. Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Oke. Lalu kita lihat lagi pada selanjutnya. Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkata, ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Di sini, Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ya. Kalimat ini bagaimana? Efektif atau tidak? Tidak. Tidak. Mengapa itu dikatakan tidak efektif? Ayo, Karena ada memuat kata tidak baku, yaitu sistem dan enggak. dan Enggak. enggak, ya toh? Melihat. Melihat. Ya, ini ada terdapat 3 kata membaku di sistem melihat dan enggak. Diperbaiki menjadi, ayo perbaiki. Lanjut. Sistem lampu lalu lintas. Apa? Sistem. Sistem. Ya. Morgan terpanggil. Ayo coba. Morgan terpanggil untuk menciptakan Sistem. Tadi non bakunya sistem ya, menjadi sistem. Oke. Coba dilihat lagi, masih ada tuh? Ngelihat. Ngelihat. Bakunya? Melihat. Melihat. Lagi? Enggak. Enggak. Bakunya? Tidak. Tidak. Oke. Terus, nah, dengan demikian kalimatnya juga menjadi efektif. Ayo coba kalimat efektifnya bagaimana? Bisa? Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadi kecelakaan antara mobil dan kereta kuda. Tempo pembicaraan itu coba pertama selanjutnya terjadi kecelakaan. Morgan, perhatikan, Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Itu efektif ya. Ia tidak ingin ya, ia tidak ingin kejadian itu terus berulang. Gitu ya? Bisa paham ya? Oke. Nah, sekarang kita kumpul pekerjaan ini dulu. Sudah tulis namanya? Oke, nah sekarang kita sudah belajar tadi tentang lampu lalu lintas itu manfaatnya untuk kenyamanan, gitu? Ya, para pengguna jalan, ya. Untuk mengatur lalu lintas dan menjaga keselamatan para pengguna jalan, begitu ya? Ya. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib punya kewajiban mentaati rambu-rambu supaya kita selamat. Betul atau tidak? Betul. Sekarang kita simak video selanjutnya. 4, 3. Kita berkulit hitam, kita harus ingat dan saat menyusut. Kita telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas itu ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, banyak sekali loh adik-adik rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan itu terjamin. Berdasarkan pengalamanmu, kalian bisa diskusikan dalam bentuk kelompok
atau diskusikan dengan orang tuamu tentang contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang baik di jalan raya. Berikan pula contoh pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, di sini Kak Tika punya contoh hasilnya adik-adik. Yang melaksanakan kewajiban itu adalah yang memiliki surat-surat yang lengkap saat berkendara seperti SIM dan STNK, lalu memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara dengan kecepatan normal, berkendara pada lajur jalan yang sudah ditentukan, lalu mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Itu untuk orang-orang yang melaksanakan kewajibannya saat berada di jalan raya. Nah, yang tidak melaksanakan kewajibannya itu pasti berkendara tanpa menggunakan helm atau sabuk pengaman, tidak memiliki surat-surat yang lengkap, berkendara yang melawan arah, berkendara dengan kecepatan yang tinggi, tidak mau berhenti ketika lampu merah, dan tidak mematuhi rambu lalu lintas. Ini adalah contoh orang yang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya. Lalu apa akibatnya? Nah, akibat kalau tidak melaksanakan kewajiban, maka bisa ditilang polisi nih adik-adik, lalu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain, bisa mengakibatkan kecelakaan, mengakibatkan luka, bahkan bisa korban jiwa adik-adik, mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak. Jadi akibat saat kita tidak mematuhi aturan yang ada di jalan raya, yang ini adik-adik. Ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya, apakah hal tersebut dapat mengganggu hak orang lain? Tentunya mengganggu hak orang lain, karena jalan raya itu digunakan banyak orang adik-adik. Setiap orang itu berhak mendapatkan keselamatan di jalan raya. Hal ini dapat terwujud jika setiap orang itu bisa melaksanakan kewajibannya. Selain lampu lalu lintas, terdapat juga rambu-rambu lalu lintas lainnya. Coba amati rambu-rambu lalu lintas berikut adik-adik. Apakah kalian pernah melihat rambu-rambu lalu lintas ini? Nah, yuk kita pelajari bersama apa sih maksud dari masing-masing rambu lalu lintas tersebut. Kita lihat rambu lalu lintasnya adik-adik. Yang pertama ada kata stop. Nah, di sini berarti dilarang berjalan terus. Wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Lalu tanda yang kedua, itu dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan atau hambatan atau gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan adik-adik. Untuk gambar yang ketiga, itu dilarang berjalan terus pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal dan wajib berhenti untuk mendapat kepastian yang aman. Lalu yang keempat ini larangan masuk bagi kendaraan bermotor atau beroda adik-adik. Di sini dilarang masuk untuk kendaraan yang bermotor. Jadi ada tanda ada gambar motor lalu di garis begini ya. Jadi adik-adik harus tahu ini kendaraan bermotor itu dilarang lewat di situ atau dilarang masuk ke area itu. Nah, untuk rambu lalu lintas selanjutnya, nah seperti ini ya, ada warna hijau lalu ada petunjuk arah. Nah, ini petunjuk arah ke Cibitung. Nah, ini adalah rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat. Bisa keluar dari jalan tol atau saat kita mau ada persimpangan jalan tuh ke arah kanan ke arah mana, ke arah kiri ke arah mana, itu biasanya ada seperti ini adik-adik. Lalu yang keenam itu adalah simbol atau rambu lalu lintas tentang rumah sakit adik-adik ya. Yang keenam itu rambu petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km. Jadi kalau ada nama tempat lalu ada tulisan kilometernya, berarti jarak yang harus kalian tempuh ke tempat tersebut. Misalnya ke Dieng berarti 10 km lagi dari rambu lalu lintas tersebut. Apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Pastinya bermanfaat adik-adik sebagai peringatan sehingga dapat mencegah kecelakaan maupun sebagai petunjuk arah bagi pengguna jalan. Jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Tentunya sangat berpengaruh adik-adik. Mereka tidak tahu bahaya yang mungkin ada sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Selain itu, pengguna jalan dapat kebingungan arah tujuan yang dituju kalau tidak ada petunjuk jalan. Demikian tadi adik-adik pembahasan. Sudah ya? Sudah. Fokus tidak tadi? Fokus. Sekarang dicek. Tadi fokus menyimak. Ya, tidak sekedar menonton saja, tapi harus ya ada ilmu pengetahuan yang kita ambil dari tayangan tadi. Sekarang ayo, Rani. Pengetahuan apa saja yang saya peroleh dari tayangan tadi? Ayo, Rani. Mana Arisa? Kita harus mematuhi rambu lalu lintas. Iya, kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Tepuk oke. Bisa oke. Bisa oke. Oke. Masih ada. Terus, tentang apa lagi yang diperoleh dari tayangan tadi? Harus memakai helm. Iya, mematuhi rambu lalu lintas kita harus menggunakan helm. Oke, mantap. Nah, sekarang Ibu bagi lagi lembar kerja kita. Ini dalam kelompok. Didiskusikan ya. Jadi dalam kelompok itu kita saling ya bercerita pengalaman kita tentang jalan raya itu saat menggunakan jalan raya. Waktu itu begini saya begini dan sebagainya. Masing-masing dengan pengalamannya diceritakan. Di dalam cerita itu terdapat hak dan kewajiban para pengguna jalan. Nah, itu dituangkan di dalam lembar kerja ini ya.
Jadi langkah kerjanya itu ya bercerita dulu pengalaman. Tidak langsung kerja begitu. Bercerita dulu pengalaman saat berada di jalan raya. Itu bagaimana saja pengalaman kita ya. Jangan menceritakan pengalaman orang lain. Pengalaman kita masing-masing. Semangat. Kita kalian kita satu dua orang ke depan untuk menceritakan pengalamannya itu, ya, untuk menceritakan pengalamannya itu. Kita lain simak ya. Siapa yang mau dulu? Ayo kan, ayo Novi ke depan menceritakan pengalamannya. Bisa Bang, pengalamannya diceritakan ya. Saat saya dengan kakak saya pergi di Batam, saya melihat ada satu orang bapak ditahan oleh polisi karena tidak memakai helm dan tidak membawa surat-surat, dan motornya disita oleh polisi. Itu pengalamannya ya, ceritanya. Oke. Terus Kewajiban memakai helm saat mengendarai sepeda motor, ya, membawa surat-surat, kewajiban. tidak melaksanakan kewajiban, tidak memakai helm, tidak membawa kartu. Akibat tidak melaksanakan kewajiban, mengalami kecelakaan ditilang polisi. Oke, bagus sekali, tepuk. Oke. Hobi oke, hobi oke, oke. Bagus, terima kasih. Oke. Kita satu lagi ke depan bercerita dulu. Ayo. Siapa? Dino kah? Lukas kah? Ayo berani. Tidak melaksanakan kewajiban, tidak memakai helm saat berkendara, tidak memiliki surat yang lengkap, berkendara dengan kecepatan tinggi, berkendara dengan alat arang. Akibat tidak melaksanakan kewajiban, terjadinya kecelakaan, kerugian akibat kerusakan kendaraan. Bagus sekali. Tepuk tangan. Dua cerita ini, lihat ya. Dua pengalaman ini, pengalaman teman kita ini, yang pertama dari Novi ya, dengan bapaknya terpaksa, lalu dapati ada punya jalan berkendara tanpa menggunakan helm, tidak bawa SIM, begitu kan? Motornya disita. Karena tidak melaksanakan kewajiban, akibatnya itu motor disita, rugi lagi, begitu ya. Nah, sementara tadi cerita teman pengalaman yang kedua tadi, sepeda motor diserempet oleh yang bawa motor dengan kecepatan tinggi. Kita menjalankan kewajiban. Itu menjalankan kendaraan itu harus kecepatannya normal ya, 40 km per jam. Boleh terlalu cepat. Kalau kita melalaikan itu ya orang lain korban. Begitu ya. Nah, jadi juga kita tunggu dulu. Ya. Kita tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Delegeros nasionales mandiri gotong royong integritas. Oke, terus lagi. Oke, sekarang kita apa ya? Ini apa namanya? Siapa yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran sepanjang hari ini? Sepanjang hari ini kita belajar tentang begini. Ya, jadi diingat-ingat kembali pembelajaran mulai pertama tadi sampai sekarang itu kita belajar
saja. Itu saja, ya. Ayo, berani memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Ayo, mana? Ya, terus. Ya, lagi. Suaranya lantang lagi, tinggi lagi. Lagi. Selain rambu-rambu lagi, belajar apa lagi? Ayo. Ya, hak dan kewajiban. Masih ada? Mematuhi peraturan jalan. Ya, mematuhi peraturan di jalan tentang hak dan kewajiban. Masih ada? Kalimat efektif dan kalimat tidak Ya, efektif. kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Tepuk oke. Buka soket. Buka soket. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang kosakata baku, kalimat efektif. Ada juga kalimat tidak efektif tadi, ya. Lalu kita juga belajar tentang hak dan kewajiban warga negara dalam menggunakan jalan raya, gitu ya. Kerjaan evaluasi ini kerja sendiri-sendiri, tidak berdiskusi sana sini, oke? Baca baik-baik ya. Baca baik-baik kondisi. Tulis namanya. So then, why? Apa ya? Sebagai rangkuman kali kesimpulan itu dikembalikan dan ada nanti dicatat dan dipelajari lagi ya. Satu. Ada perhatian, perhatian ya. Masukkan dulu. Semua kita semangat ya melaksanakan pembelajaran ini bagus, oke? Tapi semangatnya ini ditinggalkan ya. Dari generasi muda itu penerus bangsa ini. Jadi semangatnya itu harus ditinggalkan. Lebih rajin lagi belajar, disiplinnya juga harus ditinggalkan ya. Kemudian untuk sebagai tugas semuanya kita pelajari lagi ya, tentang ajar itu dan kewajiban itu semua ya. Misalnya efektif, tidak efektif, semua dipelajari lebih mendalam lagi. Dan berusaha untuk mentaati rambu-rambu lalu lintas, sampaikan juga kepada orang tua kita masing-masing. Kita yang dulu ya, kita yang satu dulu. Murah rame-rame akan hari Pane teloto lima tulas oleh Tulas oleh tuna rame-rame buat senang hati kita hamba-hamba. Ini pelajaran hari ini selesai ya. Ibu tanya dulu, senang atau tidak belajar hari ini? Senang! Senang. Belajar dengan menggunakan video, senang atau tidak? Senang! Oke. Lalu dibagi lembar kerja tadi dibagi itu, suka atau tidak mengerjakan? Suka! Sudah, oke. Berdiskusi dengan teman di kelompok? Suka! Suka atau tidak? Suka! Suka banget, oke. Lalu tampil di depan tadi bercerita tentang pengalaman di jalan raya? Suka! Suka. Suka atau tidak? Suka! Oke. Lalu soal
soal evaluasi senang atau tidak dikerjakan? Senang. Kalau gitu tepuk tangan untuk kita semua. Yang sedih dulu aku. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kan? Nah, keluar. Selamat.